pagi Pak, Bu, permisi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan kami semua adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Pagi ini seperti yang sudah kita sepakati beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai masalah keluarga yang sedang Bapak dan Ibu alami, yaitu tentang obesitas. Baik Pak, Bu, perkenalkan sebelumnya nama saya Ovi Jessica dan teman saya Niro Zeka. Saya Desi Priskanela. Saya Faith Aurelia. Saya Daniel Gia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai pendidikan kesehatan, kita akan memulainya hari ini di tempat ini saja ya Bapak Ibu, kurang lebih selama 30 menit ke depan. Apakah Bapak dan Ibu bersedia sebelumnya? Ya. Oke, baik, sebelum memulai pendidikan kesehatan kita hari ini, teman saya Niro akan memimpinnya dalam doa. Baik, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, mari kita memulai pendidikan kesehatan kita di hari ini dengan doa. Mari kita berdoa seturut dengan keagamaan dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan memulai sesi pretestnya dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Bapak dan Ibu bisa menjawabnya menurut pengetahuan Bapak atau pendapat Bapak dan Ibu ya Bu, Pak. Sekarang saya ingin bertanya, menurut Bapak dan Ibu pengertian obesitas itu sendiri apa? Obesitas itu kayak orang gemuk kan? Iya, yang gemuk banget mungkin. Iya. Kayak gitu sih. Orang-orang yang gemuk gitu, banyak lemak, besar badannya. Oh, orang gemuk ya Pak, Bu. Baik, kalau begitu kira-kira menurut Bapak dan Ibu bahaya obesitas itu sendiri apa ya? Bahaya obesitas ya? Memang ada bahayanya. Tahu saya sih ya. Mungkin kalau orang gendut atau gemuk itu cepat capek aja sih karena badannya besar kan, susah bergeraknya, terus cepat capek. Baik, menurut Bapak dan Ibu, jadi bahaya obesitas itu capek ya Bapak Ibu. Nah, kalau begitu kira-kira nih penyebab obesitas itu sendiri apa ya Bapak Ibu? Kayaknya karena banyak makan deh. Soalnya kan kalau mau gemuk tuh harus banyak makan katanya. Terus orang gemuk itu makan yang porsinya banyak, terus mungkin makan yang lemak-lemak, terus yang manis-manis mungkin bisa buat gendut. Kayak Mama lah kan suka makan yang manis-manis. Kayak kita lah, soalnya kami itu suka kalau weekend kami itu suka jalan-jalan, cari makan makanan yang baru, terus kami itu suka cari makanan yang manis-manis gitu, ya kan Pak? Kayak dia. Berarti Bapak Ibu suka kulineran, cari makanan manis, Iya, ya Bu ya gitu Pak. deh. Oke, kalau begitu kira-kira nih ya, pencegahannya apa nih? Pencegahan dari obesitas. Pencegahannya berarti kalau penyebab gemuk banyak makan, berarti ya pencegahannya ya gak usah banyak makan. Tapi ntar sakit dong kalau gak makan. Mungkin olahraga kali ya? Tapi kita gimana caranya mau olahraga? Kita kan kerja, terus kalau weekend pun kita tiduran aja. Sibuk banget pokoknya kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam sesi materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan sedikit belajar mengenai obesitas. Boleh Faith posternya? Oke, di sini ada poster mengenai bahaya obesitas. Nah, apa itu obesitas? Obesitas merupakan kelebihan berat badan yang disebabkan oleh penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas terjadi karena adanya gangguan keseimbangan antara asupan energi yang kita terima, yang seperti yang tadi Bapak katakan, dari makanan, dari minuman yang kita minum sehari-hari, dengan apa energi yang kita keluarkan. Seperti contohnya aktivitas kita sehari-hari, olahraga kita sehari-hari, mungkin jalan pagi, lari pagi, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang membuat kita mengeluarkan energi yang sudah kita terima. Nah, jadi ketika asupan energi yang diterima lebih besar ketimbang asupan energi yang kita keluarkan, maka akan terjadi kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk jaringan lemak. Nah, oke. Ini ada bagaimana cara kita untuk menghitung
apakah kita masuk ke dalam kategori obesitas atau tidak. Nah, mungkin saya bisa minta tolong Bapak untuk membantu saya menghitung kira-kira Bapak Ibu masuk di kategori berapa. Mungkin bisa dihitung, Pak. Saya mau tanya, berat badan Bapak terakhir berapa ya, Pak? Berapa ya? 90 kg kalau nggak salah. 90. Tinggi badannya berapa, Pak? Terakhir kemarin itu 168. Oh, 168 ya? Iya. Nah, untuk menghitung bagaimana tingkat obesitas yang kita miliki, maka kita menggunakan rumus IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Nah, rumusnya adalah berat badan dalam satuan kilogram per tinggi badan dalam satuan meter dikali tinggi badan dalam satuan meter. Nah, tadi kan Bapak sudah katakan berat badannya 90. 90 per 1,68. Ini karena satuan meter ya, Pak. Dikali 1,68. Mungkin Bapak bisa bantu saya. Saya pakai kalkulator. Ya. Bentar ya. Mungkin yang pertama dikalikan tinggi badannya, Pak. Tinggi badan. Tadi berapa nih? 1,68 sesuai tinggi badan Bapak. Kali 1,68. 2,82. 2,82 ya. Baik, baru 90 berat badan Bapak per hasilnya tadi berapa, Pak? 2,82. Ya, jadi totalnya 31,91. Hai, 31,91. Nah, kita lihat nih. Sekarang klasifikasi obesitas atau IMT Bapak masuk ke dalam mana? Yang pertama, kalau dia IMT-nya di bawah 18,5, maka itu termasuk dalam berat badan kurang atau underweight. Kemudian kalau IMT-nya ada di rentang 18,5 sampai 22,9, itu masuk dalam berat badan normal. Sedangkan kalau 23 sampai 24,9 berarti dia akan resiko obesitas atau kelebihan berat badan. Kalau dia 25 sampai 29,9 maka dia ada di obesitas grade 1, grade 1. Sedangkan kalau dia lebih dari 30 masuk di obesitas grade 2, obesitas tingkat kedua. Nah, berdasarkan perhitungan tadi kira-kira Bapak masuk dalam kategori apa? Wah, kayaknya di obesitas kedua itu kayaknya. Nah, obesitas 2. Nah, kan tadi kita sudah bahas nih Pak, Bu, pengertian obesitas. Sekarang kita akan coba sedikit belajar mengenai apa sih penyebab dari obesitas itu. Nah, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dari obesitas ini. Yang pertama, seperti yang jawaban Bapak Ibu tadi, bahwa obesitas disebabkan oleh banyak makannya. Jadi jawabannya bagaimana Pak, Bu? Kenapa bisa obesitas? Orang yang banyak makan, yang makan lemak-lemak, makan yang manis-manis. Oh iya. Nah, betul sekali, salah satu penyebab utama dari obesitas yakni pola makan kita yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat maksudnya tidak seimbang antara jumlah karbohidrat, jumlah protein, serat, lemak yang kita konsumsi setiap hari. Nah, itu salah satu faktor penyebab kenapa bisa terjadi obesitas. Faktor lainnya adalah kurang beraktivitas Bapak Ibu. Kurang beraktivitas yang kami maksudkan adalah contohnya setiap hari pekerjaan kita yang terus menuntut kita untuk duduk di depan komputer mungkin. Kalau boleh saya tahu, Bapak Ibu kerja di mana Pak? Bu? Juga di kantor sih duduk dari pagi sampai sore, kadang sampai malam. Oh, Nggak ngapain, cuma duduk aja di depan komputer. itu juga salah satu yang mungkin bisa menjadi penyebab kenapa obesitas. Karena kan seperti pengertiannya tadi, obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara asupan energi yang kita terima dengan energi yang kita gunakan setiap hari. Nah, sehingga ketika energi yang kita dapatkan banyak, namun kita tidak menggunakan energi itu setiap hari, maka akan terjadi penimbunan lemak yang menyebabkan obesitas. Nah, selain pola makan yang tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik, salah satu penyebab juga yang bisa menyebabkan obesitas adalah gaya hidup. Gaya hidup contohnya minum minuman beralkohol, merokok. Bisa bapak merokok pakai mobilan. Nah,
Kamu juga sering banyak makan yang manis-manis, sama aja dong. Kenapa kita harus sama mama? Ya enggak, kita dengar aja dulu sama adanya. Oke, iya nggak apa-apa Pak. Nah, ya seperti itu tadi. Jadi gaya hidup merokok, minum-minum yang beralkohol juga bisa menyebabkan atau menjadi faktor penyebab kenapa kita bisa mengalami obesitas. Nah, setelah ini kita akan sedikit belajar mengenai dampak nih. Apa sih dampak obesitas itu? Nah, jadi dampak obesitas itu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan risiko menderita hipertensi. Nah, hipertensi ini tahu kan tekanan darah yang tinggi. Jadi penimbunan lemak dalam tubuh kita bisa menjadi faktor kenapa nanti ada yang tiba-tiba darahnya langsung tinggi, kan darahnya tinggi. Nah, itu juga bisa disebabkan karena obesitas ini. Kemudian bisa menyebabkan menderita penyakit jantung. Ya, menderita penyakit jantung dari Bapak Ibu sendiri ada sejarahnya nggak? Mungkin dari orang tua Bapak atau orang ibu yang menderita penyakit jantung? Tapi nggak ada ya. Nggak ada Nggak ada ya. Nah, baguslah kalau seperti itu. Jadi obesitas juga bisa menjadi penyebabnya. Jadi nanti tiba-tiba bisa aja kena serangan jantung. Apalagi kalau kita tidak periksa. Kalau Bapak Ibu sendiri sering periksa ke rumah sakit Pak? Enggak sih, tapi nggak pernah. Cuma kami ada apa namanya tuh ya? Kayak apa deh namanya? BPJS? Bukan, yang dari Mandiri itu. Asuransi Pak? Ya, kayak ya, asuransi gitu kita punya. Cuma ya itu kita nggak ada waktu ya Pak buat kita, karena kita bekerja. Kalau sibuk di kantor, jadi ya nggak ada waktu. Terus kita juga nggak ngerasain apa-apa. Jadi mungkin kalau mati berat mungkin Tapi selama ini nggak pernah cek. Oke. Baiklah kalau begitu. Kita lanjut ya Pak Bu. Selain hipertensi dan faktor penyebab penyakit jantung, kita juga bisa terkena risiko stroke. Ini tentunya akan berhubungan tadi dengan hipertensi kita tadi. Kalau kita obesitas, misalkan hipertensi, bisa juga stroke. Nah, selain itu bisa juga berakibat pada menderita diabetes mellitus. apa itu dia? Nah, diabetes itu mungkin Bapak Ibu tahu penyakit gula. Nah, jadi kadar gula dalam darah kita bisa naik kalau contohnya terjadi penimbunan lemak. Nah, faktor-faktor obesitas ini bisa menyebabkan dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi gimana ya dia untuk biar kita nggak kena kayak tadi hipertensi, jantung, stroke. Baik, nah Bapak Ibu untuk itu nggak perlu khawatir. Saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mencegah atau menangani obesitas yang mungkin Bapak Ibu alami sekarang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih cara kita mencegah atau mengatasi obesitas itu? Nah, kami ada beberapa tips bagaimana cara kita untuk mengatasi obesitas. Yang pertama, kita harus memperhatikan asupan nutrisi untuk memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Kita sih disarankan selalu mengonsumsi buah dan sayur tiap hari. Kalau saya boleh tahu, Bapak Ibu tiap harinya mengonsumsi buah dan sayur enggak? Jangan banget kita makan buah sayur. Mungkin kalau 3 kali makan sehari, 1 atau 2 kali ada. Nggak tiap hari juga aja, tapi ada, cuman ya jarang. Minggu ada. Terus biasanya konsumsi apa Pak? Karena biasa kalau beli di luar kayak gitu. Pizza, oh berarti junk food itu ya. Nah, kalau kita mau mengatasi obesitas, berarti kita harus bisa mengurangi porsi kita makan makanan yang tidak sehat, kita ganti dengan sayur dan buah. Nah, mungkin nanti bisa porsi nasinya diperkecil, porsi dagingnya juga diperkecil, namun kita lebih banyak mengonsumsi serat, sayur, buah. Kalau saya sayuran terus bosan dong, saya sayuran terus. Iya, mungkin kita bisa modifikasi Pak, Bu. Mungkin kalau contohnya kan jenis sayur ada banyak, ada wortel, ada tauge, daun singkong mungkin. Nah, jadi variasinya dibuat variasi. Mungkin siangnya mau makan apa, mungkin
mungkin sayur singkong, kalau malam makan bayam. Jadi tidak bosan. Setiap hari berbeda. Nah, kemudian kurangnya mengonsumsi garam. Ya, kurangnya mengonsumsi garam. Kemudian disarankan untuk mengonsumsi apel. Ya, karena apel itu berdasarkan penelitian terdapat tidak lebih dari 200 kalori dengan kandungan protein dan serat yang cukup tinggi di dalam apel ini, sehingga kebiasaan kita untuk tiap jam mau makan itu bisa teratasi ketika kita mau mengonsumsi apel. Jadi biasakan, saya sarankan untuk Bapak dan Ibu untuk membiasakan di rumah tersedia apel. Jadi saat mungkin merasa lapar, mungkin bisa makan apel sebagai ganti daging atau ganti nasi. Mungkin di jam-jam 3, biasanya Bapak Ibu makan di jam-jam 3 nggak Pak? 3 sore? Jarang kita ngemil kan lagi Jakarta. Oh, ngemil ya. Ya mungkin bisa diganti dengan buah. Biasanya cemilannya apa aja Pak? Snack kue. Coklat. Oh, coklat ya. Nah, bisa diganti dengan buah saja ya Pak Bu. Nah, seterusnya meningkatkan aktivitas fisik. Meningkatkan aktivitas fisik maksudnya mungkin bisa berolahraga setiap hari atau mungkin di akhir sore hari lah. Sore hari mungkin bisa disempatkan waktu untuk berolahraga. Tapi gimana ya, kan kita tuh ngantor kan dari pagi sampai sore sampai malam kadang. Gimana cara kita olahraga waktu itu? Oh, biasanya jam kerjanya jam berapa Pak Bu? Kan saya jam 5 dari jam 7 jam 8 jam 5. Jarang juga lembur kita. Lembur ya. Jadi capek ya, pulang-pulang. Pulang langsung tidur aja capek. Biasanya kerja dari hari apa? Ini sih sampai hari Jumat, Sabtu Minggu di weekend. Kalau biasanya Bapak Ibu Sabtu sama Minggu dipakai Pak? Dipakai untuk istirahat tidur, sampai bangun aja siang jadi 12-an. Iya, paling lama jam 12 siang itu kita bangun. Tidur, karena capek kan kerja. Berarti Sabtu Minggu nggak ada kerjaan? Iya. Nah, kalau contohnya Bapak dan Ibu mau bagi waktu, contohnya Sabtu pagi atau Sabtu sore, mau nggak kalau contohnya kita atur jadwal supaya Bapak dan Ibu ada kesempatan untuk berolahraga ringan? Bagaimana? Oke, bisa. Kalau boleh saya tahu, kira-kira Bapak dan Ibu lebih suka olahraganya pagi atau sore? Pagi aja sih biar segar. Pagi ya, biar lebih segar ya. Nah, mungkin ada olahraga yang Bapak Ibu senangi? Apa Pak? Paling itu ya, kita karena sekarang juga lagi rame, mungkin sepeda gitu. Iya. Baik. Nah, jadi kita udah dapat nih. Kalau mungkin biasanya Bapak Ibu tidur di hari Sabtu, tidur di hari Minggu, mungkin bisa 1 jam, 2 jam pagi-pagi dialihkan, yaitu untuk bersepeda dulu sehingga badan. Baik Pak, Bu, untuk lebih jelas mengenai bagaimana cara kita mencegah dan mengatasi obesitas, di sini saya ada sedikit video, kami sudah mempersembahkan video animasi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyaksikannya. Nanti kami juga akan tinggalkan poster dan videonya supaya bisa dilihat kembali, sehingga nanti apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa terus teringat dan bisa dilaksanakan. Saya ingin kita videonya ya Pak, Bu. Saya saksikan bareng-bareng.
dibawakan oleh teman saya. Sekarang kita masuk pada sesi evaluasi. Nah, pertanyaannya masih sama ya Bapak Ibu, namun kita akan lihat bagaimana perkembangan dan jawaban Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, sekarang menurut Bapak Ibu pengertian obesitas itu apa? Obesitas ya kayak yang udah dijelaskan tadi itu kayak penumpukan lemak yang ada di tubuh karena ketidakseimbangan energi yang kita dapat itu kayak makanan sama energi yang kita keluarkan, kayak kurangnya olahraga, kurang aktivitas gitu. Lalu sekarang bagaimana bahaya obesitas itu sendiri? Bahaya obesitas ya. Bahaya obesitas itu tadi ada bisa menyebabkan hipertensi, penyakit jantung, stroke, sama sakit gula tadi, diabetes. Baik. Lalu penyebab obesitas itu sendiri apa ya Bapak Ibu? Penyebab obesitas itu kayak pola makan nggak sehat, kayak sering makan manis-manis, lemak dan segala macam, terus karena gaya hidup tadi, merokok dan juga minum alkohol, terus karena kurang aktivitas, ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu, dari penjelasan teman saya tadi, bagaimana cara pencegahan untuk obesitas itu sendiri? Cara pencegahannya dengan kita kurangi makan yang berlemak-lemak, yang manis-manis kita kurangi, terus dengan kita makanan yang berserat seperti sayur, buah, dan juga ngelakuin aktivitas fisik lebih banyak seperti tadi berolahraga. Terus kita sudah tadi rencanain bahwa di weekend kita akan olahraga, dimulai dengan bersepeda dulu mungkin gitu. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Nek, jadi ini saya ini kan bisa dibilang perokok aktif juga. Nah, saya ini kadang rokok karena stres ataupun karena ada waktu luang gitu untuk merokok. Nah, jadi untuk mencegah obesitas ini gimana sih supaya saya bisa mengubah kebiasaan saya? Oke Pak, jadi mungkin untuk kebiasaan merokok yang dialami oleh Bapak bisa dialihkan dengan seperti mengonsumsi permen atau mungkin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Ya, jadi saya menambahkan tadi teman saya bilang untuk berolahraga apa, karena mungkin tadi Bapak bilang Bapak itu merokok itu karena dalam keadaan stres atau dalam waktu luang. Jadi untuk mengisi waktu luang Bapak itu mending Bapak itu melakukan olahraga supaya juga mencegah obesitas, dan juga Bapak bisa melakukan beberapa yang lain yang menyenangkan, yang positif. Oh, jadi gitu ada cara supaya saya bisa mengubah kebiasaan merokok saya. Oke, jadi terima kasih buat jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, demikian pendidikan kesehatan mengenai obesitas yang telah kami sampaikan. Semoga pendidikan kesehatan yang telah kami sampaikan ini dapat berguna bagi Bapak dan Ibu untuk lebih menjaga lagi kesehatan Bapak Ibu. Dan juga sebagai tuan rumah, terima kasih buat adik-adik UPH yang udah mau datang ke rumah saya dan kami untuk berbagi ilmunya. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu, mohon maaf bila ada salah kata atas perbuatan yang telah kami perbuat ya Bu. Sebelum ini mengakhiri pendidikan kesehatan ini, teman saya Faith akan menutupnya di dalam doa. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pendidikan kesehatan kita pada hari ini, saya akan menutupnya di dalam doa dan kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mengaji.